Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Siapa yang baca? Sampai di waqt yataqarrabu bihi itu. Iya. Kemarin di terakhir artinya tentang apa? Kemarin kan annama yanalu bihil fadl indallahi syai' wa ma yanalu bihi syuhrah inda nasi syai'. Jadi Imam Al-Ghazali ini bukan menghina ulama fuqaha dan ulama mutakallimun, bukan, tetapi menegur mereka yang taklid fuqahanya kepada a'immatul muhtadin, namun akhlaknya tidak mengikuti mereka. Adapun ulama-ulama fuqaha wal mutakallimin terkenal hada syai'. Namun tetap al-fadl indallah syai' wa syuhrah inda nasi syai'. Ya. Keutamaan di sisi Allah itu adalah sesuatu yang lain, dan masyhur di tengah orang juga sesuatu yang lain. Dan kemarin berhenti bahwasanya keutamaan di sisi Allah itu li'amalihim bi'ilmihim gitu. Keutamaan di sisi Allah li'amalihim bi'ilmihim wa li'iradatihim wajhallah, karena iradahnya, keinginannya untuk wajah Allah saja dengan fatwanya dan lain sebagainya. Seperti dokter misalnya, dia dapat taqarrub ilallah bi ilmi, maka diberi pahala atas ilmunya karena dia mengamalkannya karena Allah. Sama dengan pemerintah, kerajaan, dia menjadi perantara antara makhluk kepada Allah, maka dia mendapat ridha Allah dan diberi pahala. Dia tidak menangani agama gitu. Tetapi dia melakukannya tujuannya untuk dekat kepada Allah, dengan kekuasaannya, dengan hartanya, makanya kemudian sekarang wa aqsamu ma yataqarrabu bihi ila Allah salasa, itu ya. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hadzal kitab wa nafa'ana bihi bi ulumihi fi darin amin. Wa aqsamu ma yataqarrabu bihi ila Allah ta'ala salasatun: ilmun mujarradun wa huwa ilmun mukashafati, wa amalun mujarradun wa huwa ka'adli sultani mathalan wa dhabtihi lin-nasi, wa murakkabun min amalin wa ilmin wa huwa ilmu tariqil akhirati,
fa inna sahibahu minal ulama'i wal ammali jami'an fanzur ila nafsika atakunu yawmal qiyamati fi hizbi ulama'illahi aw ammalillahi ta'ala aw fi hizbayhima fatadribu bisahmika ma'a kulli fariqin minhuma fahadha ahammu 'alaika min at-taqlidi limujarradi al-ishtihari kama qila khudh ma tarahu wa da' syai'an sami'ta bihi fi tal'ati syamsi ma yughnika an zuhali. Nah, pembagian sesuatu yang dapat dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, artinya sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sesuatu yang dia mendekatkan diri kepada Allah itu ada 3. Ada ilmun mujarrad, yaitu ilmu mukasyafah. Ada amal mujarrad, itu seperti keadilan sultan misalnya, dan pengaturannya kepada orang. Dan ada campuran antara ilmu dan amal, murakkab, gabungan antara amal dan ilmu. Nah, ini adalah ilmu thariqil akhirah. Orang belajar bagaimana agar menjadi orang yang berakhlak. Ya. Maka dia dengan ilmunya kemudian diamalkan, dan itu dapat mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Maka si pemiliknya dari ulama dan juga dari orang yang beramal banyak sekaligus. Maka lihatlah dirimu ya, di hari kiamat nanti, apakah kamu berada dalam golongan ulama Allah, atakunu yaumal qiyamati fi hizbi ulama illah. Terus apa itu? Au ammalul lillah gitu. Apa? Lillah atau ammalullah? Ummalullah. Ummalullah. Ummalullahi wala ummalun lillah. Tulisannya itu apa? Ummal fi hizbi ummali lillah gitu. Ummalillah. Ummalillah. Ini ulama illah au ummalillah gitu. Au fi hizbaihima. Ya. Fatadribu bisahmika ma'a kulli fariqin minhum. Artinya maka letakkanlah sahammu, artinya ya sahammu bersama setiap golongan dari keduanya. Ini lebih penting daripada minat taklid, ya, daripada mengikuti ya, limujarradil ishtihar, ya, karena semata-mata hanya ingin masyhur. Jadi ada orang punya ilmu ya, kemudian masyhur, dikenal, tetapi tidak termasuk golongan yang 3 ini. Ya, beliau artinya di belakang itu mengatakan seolah-olah menghina ulama-ulama fuqaha, ulama-ulama mutakalimin. Ya, kata beliau tidak, gitu. Karena untuk terkenal di depan orang, karena ulama-ulama yang terkenal itu sesuatu yang lain. Nah, mendapat kemuliaan di sisi Allah itu lain perkara. Ya, kan sebelumnya disebutkan Sayyidina Abu Bakar, kan? Sayyidina Umar. Ya. Kalau kemasyhurannya adalah mereka orang yang tegas, orang khalifah yang sangat tegas, sangat kuat gitu. Tetapi yang menjadi mulia dia adalah karena dia seorang al-arif billah, seorang yang al-alim billah.
Juga seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dikenalnya sebagai khilafah, tetapi kemuliaannya di sisi Allah karena bisiril ladzi waqara fi qalbi, gitu kan. Seperti yang Nabi katakan bahwasanya imanu Abi Bakrin idza wuzina imanu Abi Bakrin bi imani hadhil ummah la rajaha. Jika ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan iman semua orang, mesti iman Sayyidina, kan itunya yang menjadi utama, ya, bukan karena masyhurnya. Sayyidina Umar dikenal dengan gaya politiknya dan ketegasannya, tetapi justru sahabat memuliakannya, ya. Karena itulah yang mulia di sisi Allah adalah ketika beliau wafat, sahabat semua merasa terkejut, telah wafat 9/10 ilmu, maksudnya ilmu billah. Akhirnya dibagi di sini. Ya. Dan seorang sultan urusannya mengatur agama, tapi jika dia melakukannya karena Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia diberi pahala. Seorang dokter kan ngobati orang, tapi jika dia melakukannya karena Allah, ya, maka dia mendapat pahala. Dan itulah kemuliaannya di sisi Allah. Ya, adapun ngobati orang dia dapat uang, ya, tetapi karena Allah itu diletakkan di depan, ya, paling utama. Apapun profesinya, semua jika untuk kepentingan dunia ya dunia, kalau tidak lillah maka tidak ada artinya apa-apa. Nah, maka ma yataqarrabu bihi, sesuatu yang dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah ada 3. Pertama, ilmun mujarrad, itu ilmu mukasyafah. Jika seorang punya ilmu mukasyafah, maka itu ilmu yang memang sudah dekat kepada Allah. Kedua, ada amal mujarrad, ya, amal saja, ya, seperti keadilan bagi seorang sultan, ya, atau dokter mengobati orang karena Allah tadi itu. Dan ada murakkab min amal wa ilm, ya, ada ilmu dan sekaligus amal. Itu ilmu apa? Ilmu tariqil akhirah. Ilmu tariqil akhirah ini nama lain daripada ilmu tasawuf, ilmu tariqah. Kenapa? Karena ilmu itu, ya, ilmu tariqat itu adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana agar sesuatu, agar, ya, artinya ya taqarrabu bihi ilallah. Dan amalnya pun memang amal yataqarrabu bihi ilallah. Sebetulnya dari sini nyata sangat beliau bicara tarekat itu, ya itu apa? Ya amalu lillah, yaqsidu lillah, gitu. Atau sidqut tawajjuh ilallah, itulah tarikat. Nah, si pemilik ilmu tarikal akhirah ini itu al-ulama wal ummal jami'an. Ya, nah, tinggal kita masing-masing melihat kita ini golongan yang mana. Ya. Apakah golongan yang pertama, golongan yang kedua, atau golongan yang kedua-duanya? Maka hendaklah fatadrib bisahmik ma'a kulli fariqin minha. Ya, coba artinya kamu letakkan, ya, dirimu di mana itu tempatnya, ya, pada setiap golongan dari keduanya. Nah, ini lebih penting dari sekedar masyhur karena taklid kepada madhab tertentu, masyhur karena taklid kepada dia seolah-olah membela
mazhab Syafi'i dan terkenal. Nah, tetapi jika tidak lillah, ya masyhur doang. Asyurah indanas syai' wal fadlu indallahi syai'. Dikatakan fadl ilallah apabila dia yasiru ilallah, yasluku ilallah, ya, berjalan menuju kepada Allah. Ilmu saja kalau memang itu menuju kepada Allah, itu mulia. Ilmu mulia, karena sudah dibahaskan sebelumnya. Ilmu itu kan, kalau ilmu mulia karena zatnya, ada ilmu mulia karena natijahnya, ya. Dan ada ilmu mulia karena objeknya. Nah, kalau ilmu mengenal Allah, ilmu tariqul ilallah, itu semuanya mulia karena yang diketahuinya Allah, ya, dan mengamalkannya adalah lillah. Maka itu disebut ilmu tariqul akhirah, ya, ilmu atau ulama akhirat. Orang terkenal karena sering seolah membela ahli sunnah wal jamaah, gitu. Ya, sampai terkenal lah, gitu. Karena dia taklid kepada ulama yang dia taklid sebetulnya tidak begitu. Ulama-ulama yang dia bertaklid kepadanya tidak seperti yang dia lakukan sekarang. Jadi ketika fuqaha dikatakan ulama dunia, bukan ulama akhirat, bukan menghina para fuqaha, tetapi yang taklid kepada ulama-ulama atau fuqaha-fuqaha yang termasuk ulama akhirat, ya, itu tidak sama. Jadi yang dikritik adalah seorang yang memiliki ilmu fikih, ilmu kalam yang mati, ya, hatinya mati, qasadnya, tujuannya bukan karena Allah. Khudh ma tarahu wa da' syai'an sami'ta bihi, ya. Ambillah apa yang kamu lihat dan tinggalkan sesuatu yang kamu dengar. Pada ketika matahari sudah terbit, kamu tidak lagi perlu zuhal. Ya, zuhal itu apa? Bintang. Ya, bintang yang menunjukkan pagi hari. Ya, kalau sudah terbit matahari, nggak perlu nyari kabar yang lain. Ya, kalau sudah kita tahu, ya, maka yang kita dengar, ya, itu tidak ada artinya. Kita tidak memerlukan lagi. Ya, masyhur kan yang kita dengar, tapi yang kita lihat apa perbuatannya tidak tahu. Baik. Ala anna sananqulu min sirati fuqaha'is salafi ma ta'lamu bihi anna alladhina intahilu mazahib الذين انتهلوا مذاهبهم ظلموهم وأنهم من أشد خصمائهم يوم القيامة فإنهم ما قصدوا بالعلم إلا وجه الله تعالى وقد شوهد من أهوالهم ما هو من علامة علماء الآخرة كما سيأتي بيانه في باب علامة علماء الآخرة فإنهم ما كانوا متجردين لعلم الفقه بل كانوا مشتغلين بعلم القلوب ومتقاربين لها ولكن متقاربين مراقبين ولكن صرفهم عن التدريس والتصنيف فيه ما صرف الصحابة عن التصنيف والتدريس في الفقه مع أنهم كانوا فقهاء مستقلين بعلم فتوى والصوارف ودواء بعلم الصوارف والدواعي متيقنة متقنة ولا متيقنة
mutayaqqinah. Baik. Lalu kata Imam Al-Ghazali, ya, sekarang ya saya beralih ya artinya akan menukil sanunkil ya, sanangkul sejarah fuqaha salaf. Ya, apa yang kamu sudah tahu, apa yang kamu tahu bahwa orang-orang yang menjiplak itu intahalu meniru mazhab mereka sebenarnya menzalimi mereka. Artinya orang yang mengikuti mazhab Syafi'i menolong mazhab. Sekarang kan orang jika berbeda terus orang dipukuli dengan mazhab ya, dengan mazhab yang dia anut. Mungkin ada mazhab lain gitu. Itu seolah-olah dia membela mazhab lah. Ya. Karena jika tidak lillah ya, jika artinya menegurnya bil ihana ya, dan merendahkan, gimana mau bersama ya memperbaiki dengan menyakiti itu jadi satu kan tak mungkin. Mereka yang intahalu madzahibahum ya. Apa tadi saya bilang? Meniru ya. Meniru mazhab mereka, menzalimi mereka. Dan sesungguhnya mereka artinya para ulama mazhabnya itu sangat memusuhi mereka nanti di hari kiamat. Ya, karena mereka para ahli mazhab itu tujuannya dengan ilmu hanya karena Allah. Ma qasadu bil ilmi illa wajhallah. Dan ini ada saksi, ada dalilnya, ada syahidnya. Ya, ahwal mereka itu. Yang mana mereka termasuk min alamati ulama'il akhirah. Saksi ya, ada syahid-syahid dari awal mereka apa yang saksi itu adalah merupakan ciri-ciri ulama akhirat. Sebagaimana yang akan dijelaskan nanti di bab alamat ulama akhirat. Ya, bahwa mereka dulu ya tidak semata-mata hanya mengetahui fikih. Ya. Maka mutajarridina li ilmil fiqh, tetapi juga mereka mustaghillina bi ilmil qulub. Ya. Mereka sibuk dengan ilmu hati dan mengawasinya. Ya. Akan tetapi orang-orang dulu kenapa tidak mengarang? Ya. Tidak mengarang, kemudian tidak mengajar. Itu dipalingkan oleh sesuatu yang sama memalingkan para sahabat juga dari mengarang dan tadris tentang fikih. Padahal mereka dulu adalah betul-betul fuqaha yang secara khusus artinya sibuk di ilmu fatwa dan juga di ilmu sawarif. Ya, artinya satu tindakan agar orang untuk memalingkan orang dari sesuatu yang menjatuhkan dia, atau ilmu dawa'i ya, berusaha untuk mencari motif-motif ya, yang dapat mendorong orang melakukan kebaikan. Sawarif tadi faktor-faktor yang menghindari orang dari segala keburukan. Mereka mengerti tentang itu. Ya, dan itu tidak perlu disebutkan ya, cerita kisah mereka. Artinya mereka memang betul-betul sibuk ya, dalam berfatwa agar orang terhindar dari keburukan. Maka dia berfatwa begini, agar orang dapat melakukan kebaikan. Sekarang kan fatwa, perang fatwa kan? Ya, perang fatwa. Misalnya datang waktu
hari Natal gitu ya. Masing-masing dia buka fatwa ini haram, dia ambil, dia ikuti. Wah, sok mantap, seolah-olah dia mufti lah, seolah-olah dia seorang yang mustambit, ya. Seorang yang membuat hukum, ya. Menetapkan hukum atas kejadian sesuatu. Padahal dia baca kitab 200 tahun yang lalu, haram. Nah, sementara ada yang mengatakan tidak haram, karena dia juga buka fatwa yang terakhir-terakhir ini, ya, yang kondisinya sudah, perang. Gitu. Ya. Sibuk sama. Gitu. Tetapi dia intahalu, ya, mazahibahum. Ya, mereka tidak memperhitungkan ilmu qulub wa muraqibina laha. طيب ونحن الآن نذكر من أحوال فقهاء أحوالي ولا أقوالي أحوال semua akhwal itu dan kitab antum akhwalnya. Ayo akhwal. Nah, min ahwali fuqaha'i islami ma ta'lamu bihi anna ma dzakarnahu laysa ta'nan fihim bal huwa ta'nun fi man azhara al-iqtida'a bihim muntahilan madhahibahum wa huwa mukhalifun lahum fi a'malihim wasiyarihim. Ini sekarang kata beliau kita menyebutkan tentang ahwal para fuqaha Islam, ya, tentang keadaan jiwa mereka, keadaan akhlak mereka. Apa yang kau tahu? Bahwasanya yang aku sebutkan itu bukan mencela mereka. Aku katakan fuqaha itu ulama dunia apa? Ya. Itu bukan mencela mereka, bahkan itu mencela untuk orang yang menjahirkan, ya, iktidak, ya, menjahirkan meneladani mereka, mengutip madhab mereka. Ya, tetapi dia menyalahi mereka dalam amal dan perilakunya. Ya. Orang dulu berbeda untuk mempermudah tadi, baina sawarib wa dawa'i. Ya. Lalu berbeda dengan yang lain, mungkin berbeda tempat, berbeda waktu, berbeda orang. Mereka memberikan fatwa berbeda. Akhirnya sekarang sudah tertulis fatwa itu, timbul satu masalah, orang baca kitab. Wah, akhirnya perang. Ya. Itulah mestinya para sufiin itu faqih. Ya. Karena dialah yang mengerti tentang ilmu sawarib wa dawa'i. Ya. Dialah yang mengerti tentang ahwalun nas. Gitu. Maka sampai hari ini mereka para mursyidin yang faqih itu sangat mutasamih. Ya. Sangat conditioning. Apa itu conditioning? Ya, sangat meletakkan agama pada kondisi yang tepat, pada orang yang tepat, di waktu yang tepat, dan situasi yang tepat. Enggak kaku karena buku gitu. Itu karena mereka sama dengan para sahabat, dengan para madzhab itu tidak sempat nulis buku, semua ucapannya ditulisi oleh orang, ya. Dan mereka sibuk dalam ilmu fatwa dan ilmu sawarib, ilmu dawa'i. Ya. Namun sibuk karena apa yang dilakukannya lillah. Ya, apa yang dilakukannya lillah. Nah, فالفقهاء الذين هم زعماء الفقه وقادة الخلق أعني الذين كثر أتباعهم في المذاهب خمسة: الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة وسفيان الثوري رحمهم الله تعالى.
وكل واحد منهم كان عابدا وزاهدا وعالما بعلوم الآخرة وفقيها في مصالح خلق في الدنيا ومريدا بفقهه وجه الله تعالى. وهذه 5 خصال أتبعهم فقهاء العصر من جملتها على خصلة واحدة وهي التشمير والمبالغة في تفاريع فقه لأن الخصال الأربعة لا تصلح إلا للآخرة وهذه خصلة واحدة تصلح للدنيا والآخرة إن أريد بها الآخرة قل صلاحها للدنيا شمروا لها وادعوا بها مشابهة أولئك الأئمة وهيهات أن تقاس الملائكة بالحدادين فلنورد الآن من أهوالهم ما يدل على هذه الخصال الأربع فإن معرفتهم بالفقه ظاهرة. Nah, para fuqaha itu adalah para zu'ama'ul fiqih, ya, para pimpinan-pimpinan fiqih dan juga qadatul khalqi, ya, para pimpinan-pimpinan manusia. yakni orang-orang yang banyak pengikutnya dalam mazhab itu ada 5. Al-Imamu Syafi'i, wal-Imamu Malik, wal-Imamu Ahmad bin Hanbal, wal-Imamu Abu Hanifah Nu'man, wa al-Imam Sufyanus Tsauri rahimahullah ta'ala. Nah, setiap seorang dari mereka itu abidan, zahidan, aliman bi'ulumil akhirah. Ya, abidan, zahidan, aliman bi'ulumil akhirah. Ya, faqihan fi masalihil khalqi. Dia betul-betul paham tentang kemaslahatan makhluk. Ya, fikih itu kan ya untuk memahami kemaslahatan makhluk. Ya, fikih, al-fiqhu wa ilmun wa fahmun. Ya. Fikih adalah ilmu dan paham. Dia punya ilmu dan memahami, meletakkannya, menetapkannya, ya, menyesuaikannya. Gitu. Mereka betul-betul bukan hanya memahami istilahnya fiqhul fiqh, tetapi juga memahami fiqhul waqi'. Memahami juga fiqhud dakwah. Mungkin sekarang dia tak cakap tak boleh karena dia memahami situasi tertentu. Baru kemudian ya, jika berlaku yang demikian baru dikatakan boleh dan dikatakan tidak boleh. Yaitu ilmu sawarid wa dawa'i. Gitu. Nah, yang kelima ini adalah muridan bi fiqhihi wajhillah. Ya, dia menghendaki dengan fikihnya kepada wajah Allah. Nah, makanya orang yang berjalan di jalan akhirat itu para murid. Orang yang mengingini wajah Allah. Ya. Sebelumnya tidak disebut murid, sebelumnya ya, disebut sahib, gitu, yang bersuhbah padanya. Nah, 5 perkara ini ya hadhihi 5 khisalin. Ya, ini adalah 5 sifat. Ya. Lalu telah mengikuti fuqaha zaman sekarang, ya, mengikuti mereka itu hanya khaslah wahidah. Ya. Hanya satu yang diikuti oleh ulama sekarang. Ya. Apa? At-tashmiru wal mubalaghatu fi tafari'il fiqhi. Ya. Tashmir, apa tashmir itu?
menyingsingkan lengan baju bersungguh-sungguh, ya, berlebih-lebihan dalam mencabang-cabangkan fikih. Ya, di atas kertas tidak melihat masalihil ummah. Itu. Kenapa? Karena yang itu ya katakanlah itu termasuk masalihil ya masalihil khalqi fid dunya, itu tafari'. Berarti kan 4 laginya apa? Abidan, zahidan, aliman bi ulumil akhirah, muridan. Ini 4 laginya ini memang ini semata-mata untuk akhirat saja. Ya, orang jadi ulama, abid enggak berlaku di dunia, zahid tidak berlaku di dunia. Karena Allah enggak terkenal di dunia ini. Dan mengetahui tasawuf juga tidak terkenal di dunia ini. Tetapi kalau membicarakan tentang kemaslahatan orang dan dibicarakan secara detail dengan berbagai ikhtilafnya, seolah-olah dia sedang membicarakan kemaslahatan orang, padahal hanya satu yang diikuti oleh dia, ulama fuqaha dulu, itu saja. Ya. Sambil dengki, sambil menghina, sambil mencaci, seolah-olah dia membetulkan, membela ya, bidang tertentu. Apakah mazhab fikih atau ilmu kalam? Dia penolong Asy'ariyah, penolong Maturidiyah. Ya, tapi sambil menyakiti, menghina, mencaci, memaki orang lain dan tidak tahu yang dicaci siapa. Tak kenal, tak tahu kehidupannya, tak tahu ya, ibadahnya, tak tahu akidahnya, tidak tahu. Ya, karena tasbirnya, bersungguh-sungguhnya, semangatnya adalah fitafari'il fiqh. Dan ini yang muncul di dunia. Sedangkan yang 4, la tasluh illa lil akhirah. Ya. Sebetulnya yang satu ini juga tasluh lid dunya wal akhirah. Orang membicarakan tentang kemaslahatan umat, ya. Wa hadhihi al-khaslatu al-wahidatu tasluh lidunya wal akhirah in urida biha al-akhirah. Ya. Itu sebetulnya perkara yang satu juga itu sebetulnya bisa menjadi kebaikannya di dunia dan kebaikannya di akhirat jika ditujukan dikehendakinya karena Allah, ya, bukan semata-mata untuk kepentingan dunia. Nah, mereka bersungguh-sungguh, ya, wasyammarulaha wada'au biha musyabahata ulakil. Ya, tetapi mereka mengatakan bahwa saya ini bersungguh-sungguh, ya, dan mengaku bahwa dia menyerupai, membayangkan bahwa dia dulu seperti Imam Syafi'i menetapkan hukum seperti ya, hayhata, jauh, ya, sama jauhnya membandingkan malaikat dengan orang tukang kursi besi. Ya. Haddadin itu pandai besi, tukang buat. Ya. Ya, apakah sama dia dengan malaikat? Ya, tidak sama, meskipun dia menyiapkan kepentingan orang, ya, tapi tidak ada akhiratnya. Sekarang kami akan datangkan tentang ahwal mereka yang menunjukkan sifat 4 itu. Bahwa mereka adalah seorang abid, zahid, alim bi'ulumil akhirah. Ini alim bi'ulumil akhirah sebetulnya sufi. Ya. Sufi. Abid, zahid, sufi. Dan dia juga seorang yang muridullah. Nah, ini apa? 4 sifat ini. Dan makrifatnya kepada fikih jelas, ya. 5 nah, kalau bicara tentang apakah yang 5 itu mengetahui fikih, ya jelas. Ya, karena mereka adalah mazhab fikih. Yang pertama, amma al-imam Syafi'i rahimahullah ta'ala fayadullu ala annahu kana 'abidan ma ruwiya annahu kana yuqassimu al-laila thalathata ajza'in
ثلثا للعلم وثلثا للعبادة وثلثا للنوم. قال الربيع كان الشافعي رحمه الله تعالى يختم القرآن في رمضان 60 مرة كل ذلك في صلاة. Yukhatimu. Kenapa dibaca yukhatimu? Khatama, yakhtimu. Sittina marrah kullu dhalika fi shalah. Masya Allah. Ini Imam Syafi'i yang menunjukkan bahwa dia ahli ibadah. Itu diceritakan ya, bahwasanya Imam Syafi'i itu membagi malamnya menjadi 3 bagian ya. Kalau 24 jam dibagi 3 berapa tuh? 8 jam ya. Jadi 8 jam untuk ilmu, 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk tidur. Nah, Imam Ar-Rabi, ini salah satu muridnya, berkata Imam Syafi'i itu mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan 60 kali semuanya di dalam salat. Ya. Malam bagi 3. Malamnya. Oh ya. Membagi malam menjadi 3. Malam kan 12 jam. Dibagi 3 4 jam. 4 jam untuk ilmu, 4 jam untuk ibadah, 4 jam untuk tidur. Ya. Siangnya? Ya. Taib. Ini malamnya aja ya, bagaimana siangnya? Ya Allah. Orang kan lihat malamnya itu bagaimana siangnya. Ya, kalau siangnya maksiat, mesti lumpuh malamnya untuk ibadah. Ya. Ya, kalau malamnya sudah begini, apalagi siangnya. Ya. Terus, wa kana al-Buwaiti وكان البويتي أحد أصحابه يختم القرآن في رمضان في كل يوم مرة. Salah satu muridnya saja menghatamkan Quran setiap hari 1 kali. Ya. Terus وقال الحسن الكرابيسي بت مع الشافعي غير ليلة مع الشافعي غير ليلة فكان يصلي نحوا من ثلث الليل فما رأيته يزيد على 50 آية فإذا أكثر ف100 آية وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله تعالى لنفسه ولجميع المسلمين والمؤمنين ولا يمر بآية عذاب إلا تعوذ فيها وسأل النجاة لنفسه وللمؤمنين وكأنما. Nah, sebentar. Al-Imam Hasan Al-Karabisi, beliau bercerita, aku bermalam minap ya, bersama Imam Syafi'i, bukan 1 malam, banyak malam. Ya, Imam Syafi'i salat kira-kira ya, di 1/3 malam. Ya, salatnya itu di akhir sepertiga malam. 1/3 malam. Dan aku melihat ya, dia lebih membaca 50 ayat. Ya. Kalau lebih mungkin 100 ayat. Dan tidaklah dia melewati ayat rahmah. Ya, jika ayat itu menjelaskan tentang rahmat Allah, melainkan dia meminta kepada Allah untuk dirinya, untuk semua orang Islam dan orang yang beriman. Kalau melewati, ya, menjumpai ayat siksa, ya, maka beliau ya ta'awad, ya, mohon perlindungan kepada Allah dari tidak pada ayat azab itu, dan minta keselamatan untuk dirinya dan untuk orang-orang beriman. Nah, وَكَأَنَّمَا جُمِعَ لَهُ الرَّجَاءُ وَالْخَوْفُ مَعًا. Seolah-olah sifat raja dan sifat khauf itu
terhimpun padanya sekaligus. Fanzur kaifa yadullu iqtisaruhu ala 50 ayatan ala tabahhurihi fi asraril Qur'ani wa tadabburihi fiha. Maka lihatlah bagaimana Imam Syafi'i itu membatasi di atas 50 ayat, itu menunjukkan tabahurnya, ya. Tabahurnya artinya luasnya pengetahuannya tentang rahasia Al-Quran serta renungannya. Wa qala Syafi'i rahmatullah. Wa qala Syafi'i rahimahullah ta'ala ma syabi'tu mundu 16 sanatan li'anna syaba'a yuthqilul badana wa yuqsil qalba wa yuzilu fatanata wa yujlibun nauma wa yudha'afu sahibahu 'anil ibadati Wa yad'ifu. wa yudha'ifu Dha'ifa yad'afu. Baik. Imam Syafi'i berkata, aku sejak 16 tahun tidak pernah kenyang. Ya. Karena kenyang itu bikin berat badan, bikin keras hati, menghilangkan kecerdasan, kebijakan, membawa tidur, jadi bunaum, ya, menarik tidur, melemahkan orangnya untuk ibadah. Ya, gimana santri suruh makan banyak terus, ya, supaya kuat tidur, ya, kuat tidur. Maka dulu awal-awal saya pernah berkata, kalau Al-Isyraq sudah punya pondok, tidak ada makan malam itu. Nah, kita sediakan buah di kamarnya masing-masing kalau makan malam. Nah, lapar, tidur kalau boleh. Ya. Fanzur ila hikmatihi fi zikri afatish shibai. Lihatlah bagaimana, ya, hikmah Imam Syafi'i ketika menyebutkan tentang afatus syaba. Ya, afatus syaba. Nah, Summa fi jaddihi fil ibadati. Fi jiddihi. Kemudian sungguh-sungguhnya dalam ibadah. Ittaraha syaba'a li ajliha. Kenapa dia campakkan, dia buang kenyang itu? Li ajlil ibadah. Wa ra'su ta'abbudi taqlilut ta'ami. Ra'su ta'abbud taqlilut ta'am. Ya, ini maka ada ungkapan, kalau ahli zikir katanya makannya banyak, kalau ahli ibadah makannya sedikit. Ya, waktu kecil-kecil di pondok. Ya, karena ibadah itu kan ngangkat badan. Kalau kenyang berat. Kalau zikir itu kan memutar, artinya taraddudul lisan. Menggerakkan lidah itu kan menggerakkan seluruh saraf. Akhirnya melajukan alat penghadaman. Gitu. Ya, melajukan alat penghadaman, maka makanan cepat hancur dan cepat tertauzek, terbagi, maka lapar lagi. Tapi tetap ukurannya tidak banyak gitu. Meskipun banyak makan, ukurannya tidak banyak. Kalau ibadah makannya ahli ibadah kali, tapi kalau ahli zikir banyak tapi killah. Gitu. Kalau kita sedikit-sedikit makan killah juga. Ra'su ta'abbud taqlilul ta'am. Ya. Puncak ibadah itu, ya, artinya pimpinan ibadah itu makannya sedikit makan. Nah,
وقال الشافعي رحمه الله ما حلفت بالله تعالى لا صادقا ولا كاذبا قط فانظر إلى حرمته وتوقيره لله تعالى. Imam Syafi'i beliau mengatakan, aku tidak pernah bersumpah ya, kepada Allah, tidak juga dalam keadaan dia benar ya, tidak juga kalau dia kadziban ya. Wala sadiqan wala kadziban qad ma halaftu billah. Coba lihat bagaimana hurmahnya dan taukirnya ya, penghormatannya dan ketundukannya kepada Allah. Nah, وَدِلَالَةِ ذَلِكَ عَلَى عِلْمِهِ بِجَلَالِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ. Itu menunjukkan bahwa Imam Syafi'i memahami, mengenal makrifat, mengenal akan jalal Allah. Gitu. Sumpah aja enggak, dia tak mau. Baik. وسئل الشافعي رضي الله عنه عن مسألة فسكت فقيل له ألا تجيب رحمك الله فقال Allah. حتى أدري الفضل في سكوتي أو في جوابي. Ya Allah. Imam Syafi'i ditanya, lalu dia diam. Lalu orang bertanya kepadanya, kenapa tidak jawab? Itu rahimakallah. Kata Imam Syafi'i, aku sedang berpikir nih. Ya. Lebih bagus diam apa lebih bagus jawab? Ya, bukan asal jawab. Ya. Lihat hajar, terus viral, gitu. Ya, terkenal. Itu menunjukkan bahwa dia wari'. Apalagi alasannya karena dia bicara di media sosial, sudah tersebar, maka kita sebarkan. Mantap. Ya, lalu apa bezanya? Ya, yang memperbaiki dengan yang diperbaiki, ya, satu kuburan, satu lubang. Ya, dengan mengatasnamakan bahwa dia adalah pembela mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama-sama menjadi ahli sumpah wasrapah. Bukan ahli sunnah wal jamaah, ahli sumpah wasrapah. Nah, fanzur fi muraqabatihi lilisanihi ma'a annahu ashaddul a'dha'i tasallutan 'ala al-fuqaha'i wa a'saha 'anil dhabti wal qahri wa bihi yastabinu annahu kana la yatakallamu wa la yaskutu illa linailil fadli wa talabis thawabi. Wa qala Ahmad bin Yahya. Maka lihatlah bagaimana Imam Syafi'i itu sangat mengawasi lidahnya. Padahal lidah itu adalah merupakan anggota yang paling menguasai ulama fikih. Orang alim itu yang gak bisa dikuasai lidah. Nah, kalau kumpul para ulama semua pengen cakap. Yang lari dari cakap kalau kumpul berarti dia ya, ahli ulama'il akhirah. Ya artinya dia yang mutarabba, yakni yang dididik di dalam tarbiyah ruhiyah. Ya memang betul, memang asli. Seolah-olah ulama itu dengan cakap itu mungkin, maaf ya, seperti perempuan tuh. Ya, tak boleh ditahan kalau sudah nak cakap tuh. Lebih berat lagi. Karena lidah ini merupakan asyadul a'dha tasallutan ya alal fuqaha wa aqsaha anid dhabti wal qahr. Paling susah dikontrol dan dikuasai, dipaksa oleh ulama itu lidahnya.
Apalagi dia tahu luas ilmunya, wah keren. Ya, bahwa ada akhlak, ya, takut memilih kata jadi buruk, menyakiti, dan lain sebagainya. Apalagi perkaranya perkara khilaf. Kalau dibiarkan, wah seolah-olah nggak ada cara lain kecuali itu. Soalnya begini, mereka para ulama, ya, para murabbi, daripada menghabiskan energi, ya, tenaga, waktu, pikiran, ya, untuk memperbaiki keadaan yang sudah buruk, mereka lebih memilih menyiapkan generasi yang baik untuk menggantikan, ya, generasi yang buruk itu. Ya. Baik. Mana? Ma'annahu asyadul a'dha tasallutan al-faqa wa a'saha. A'sa itu paling susah, ya. Paling susah untuk dikuasai. Nah, maka dengan itu jelaslah bahwasanya Imam Syafi'i tidak bicara dan tidak diam melainkan untuk memperoleh al-fadl wa talabis shawab. Ya. Bicara mesti ada maknanya, faedahnya, dan ada karunia, ada fadlnya, ada keutamaan akhlaknya, dan juga ada pahalanya. Waqala Ahmad ibn Yahya ibn al-Wazir, nah. Waqala Ahmad ibn Yahya ibn Wazir, kharaja Syafi'i rahimahullah ta'ala yawman min suqil qanadili fatabi'nahu fa idza rajulun yusaffihu ala rajulin min ahli al-ilmi faltafata asy-Syafi'i ilaina wa qala nazzihu asma'akum an istima'il khanna kama tunazzihuna alsinatakum anin nutuqi bihi fa innal mustami'a syarikul qaili wa innas safiha liyanzura ila akhbathi syai'in fi ina'ihi fayahrusu an yafrughahu fi aw'itikum ay yufarrighahu mungkin, ya, yufrighahu, nah, fi aw'itikum walau ruddat kalimatu safihi la sa'ida radduha kama syaqiya biha qailuha. Naam. Imam Yahya Ahmad bin Yahya al-Wazir bercerita bahwa satu hari Imam Syafi'i keluar dari pasar Al-Qanadil. Apa? Pasar lampu, ya, pelita-pelita. Maka kami ikuti. Maka tiba-tiba ada seorang sedang yasfahu rajul ala rajulun yasfahu ala rajulin min ahli, sedang mencaci maki, ya. Berkata buruk, ya, membodoh-bodohkan, ya. Maka Imam Syafi'i menoleh kepada kami. Apa? Ya, ada seorang lagi mencaci maki, menghina-hina, merendah-rendahkan orang ahli ilmu. Ya, maka kata Imam Syafi'i apa? Ya. Imam Syafi'i menoleh kepada anak murid yang ngikutin tuh. Nazihu asma'akum.
Artinya jangan dengerin, bersihkan, sucikan pendengaranmu itu dari istima'il khana. Khana ini kalamun badhi, ucapan yang menyakiti, yang badhi. Badhi itu apa? Yang menyakiti lah. Ucapan itu dari mendengar al-khana. Ya. Artinya tutup telingamu, bersihin, jangan diambil, didengar. Sebagaimana juga kamu mensucikan lidahmu dari bicara khana itu. Ya. Kamu bukan hanya tidak mendengar khana, ya, kalam yang buruk, mengucapkan, mendengar pun jangan. Gitu. Kenapa? Karena si pendengar ya syarik, berkongsi dengan si pembicara. Ya. Si sapi melihat kepada sesuatu yang paling buruk fi inaihi. Inaihi yani fi nafsi. Liyanzur, artinya lihatlah kepada ya, wa anas sapi liyanzura ila akhbathi syai'in fi inaihi yani fi nafsi. Ya. Orang sapi itu kan orang yang bodoh ya, sapi itu orang yang tidak mampu menggunakan akal dengan baik. Tidak mampu menggunakan ucapan dengan baik, tidak mampu menggunakan harta dengan baik, itu sapi kategorinya. Ya, tidak mampu menggunakan waktu dengan baik, itu juga sapi. Ya. Melakukan sesuatu tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang tidak, itu sapi. Maka budak kecil itu sapi. Budak kecil kan dibagi uang misalnya 1.000 mungkin ya, dia beli gulaan dibagi semua 1.000 tuh, beli gulaan katanya. Dia tidak tahu ini harganya. Ya. Nah, seorang sapi ketika melihat sesuatu yang buruk di dirinya, maka dia ingin mengosongkannya. Artinya menuangkannya. An yufrigau, menuangkannya di awiyatakum, di tempatmu. Artinya isinya buruk, ya keluarnya buruk gitu. Karena si sapi itu ya, lihatlah, dia artinya melihat akhbats syai'in fi inahi, dia. Ya, karena dia melihat ada yang buruk di sini, maka dia ingin sangat menuangkannya keburukan. Artinya yang dia lihat keburukan itu bukan keburukan orang lain, tapi keburukan dirinya. Kalau dia tidak punya keburukan, enggak sempat pikirannya nyamber. Ya, itu buruk. Bahkan kalau lihat keburukan, dia melihatnya bahwa ya Allah menyindirku bahwa ya, aku agar memperbaiki keadaan ini. Ya, mungkin Allah mengujinya ya, kepada dia untuk kemudian dia menjadi orang yang lebih baik dariku. Karena keburukan itu hanyalah secara syariah. Kalau hanya khilaf, hanya ikhtilaf, kenapa jadi memandang buruk sangat? Itu karena ada keburukan di dalam dirinya dan dia ingin ya, tuangkan ke diri kita keburukan itu. Ya, itu yang dia punya. Maka itu yang dia beri. Ya, kalau punyanya baik, dia doakan. Kalau memang dia lihat buruk secara agama, dia doakan dia. Ya. Nah ini mana tadi? La yanzur ila akhbasi syai'in fi ina'ihi, yani fi inahi, ina itu tempatnya, wadah. Maksudnya fi nafsi. Dia ingin mengosongkannya, artinya menuangkannya, an yufrighahu fi aw'iyatikum, di dalam dirimu. Nah, kalau perkataan si sapi itu ditimpali, lau ruddat kalimatu la sa'ida radduha kama syaqa biha qailuha. Ya. Maka yang menimpalinya ya, menjawabnya
itu merasa sa'idah sebagaimana syaqiya biha qailuha, sebagaimana celaka orang yang mengucapkannya. Nah, ini laurudat kalimatu as-safih la sa'ida radduha. Menolak mungkin ya. Kalau kalimat as-safih itu ditolak, maka bahagialah yang menolak. Sebagaimana menderitalah ya dengan kalau ditolak artinya ditimpali begitu. Ya, rasanya lega gitu. Tapi yang bicaranya menjadi celaka, yang menjadi itu. Maka Imam Syafi'i menyuruhnya jangan didengar ya. Karena orang mencaci ya kenapa ya, mesti dicaci gitu. Baik. Waqala Syafi'i radhiyallahu Bahkan ada dalam buku ini entah di mana ya. Beliau mengumpamakan seperti kuda, binatang lah, kuda atau anjing kan. Kita misalnya ditendang kuda kan yang menendang kita, marah tak? Kalau marah apa bedanya kamu dengan kuda, kan begitu. Itu beliau menceritakan tentang sikap ya, para fuqaha yang betul-betul juga abid ya, zahid dan alim bi tariqil akhirah. Seperti itu. Ditendang kuda, lalu kamu bilang kurang ajar kuda nih. Ya kan kuda, sudah. Ya, kalau kamu juga memukulnya, ya melebih kuda mana antara kamu dengan kuda? Mungkin ya ketika berbicara tentang ini ya, sifat-sifat ahwal ulamaul akhirah. Nah, wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu kataba hakimun ila hakimin qad utita ilman fala tudannisu ilmaka bi dhulmati dhunubi fatabqa fi zulmati yauma yas'a ahlul ilmi biduri ilmihim. Nah, Imam Syafi'i berkata, seorang hakim ya, menulis untuk si hakim. Ya, tulisannya kamu telah memberikan ilmu, sebuah ilmu. Ya, maka jangan kamu kotori ilmumu dengan kezaliman dosa. Karena ya, kezaliman dosa itu tetap ada, tetap kekal di hari di mana ahli ilmu berusaha dengan cahaya ilmunya. Allah. Ya, itu perkataan Imam Syafi'i yang menunjukkan bahwa beliau dalam menuntut ilmu dan menyebarkannya ya, penuh dengan akhlak dan tidak dikotori ya, dengan kezaliman dosa. Itu tentang apa tuh? Imam Syafi'i tentang abidnya. Ya. Kemudian sekarang tentang zahidnya. Wa amma zuhduhu naqifuna walhamdulillah al-Fatihah.